Laboratorium Chalk River adalah fasilitas penelitian nuklir yang terletak di dekat Chalk River, Ontario, Kanada. Chalk River sendiri adalah sebuah komunitas kecil dekat sungai Ottawa. Nah, meski dinamai Laboratorium Chalk River, secara geografis dan administratif, laboratorium ini lebih dekat ke Deep River, yang dimana Deep River merupakan kota yang dibangun khusus untuk menampung para ilmuwan dan pekerja laboratorium lainnya. Menariknya, sebelum adanya Laboratorium Chalk River, tepatnya selama Perang Dunia Kedua, University of Montreal yang berada di kota Montreal dijadikan tempat penelitian rahasia terkait nuklir. Bisa dibilang Kanada, Amerika Serikat, dan Britania Raya bekerja sama mendirikan laboratorium rahasia di universitas itu untuk penelitian senjata nuklir. Setelah itu, ratusan ilmuwan dan teknisi dari 3 negara ditempatkan di laboratorium rahasia. Kanada dipilih sebagai tempat untuk kerjasama dalam pengembangan senjata nuklir tentu bukan tanpa alasan. Semua ini dapat terjadi karena pada dasarnya Kanada lebih aman dibandingkan Eropa maupun Amerika yang saat itu sedang dilanda perang. Jadi Kanada sangatlah cocok untuk dijadikan tempat pengembangan senjata nuklir karena risiko diserang musuh atau bocornya informasi sangatlah kecil. Selain itu, Kanada juga memiliki cadangan uranium yang sangat besar dan sangat mudah didapat. Hal ini tentu saja sangat mempermudah sekutu dalam menjalankan proyek rahasia nuklir. Di sisi lain, laboratorium yang mulai beroperasi pada tahun 1944 itu memiliki 2 tujuan utama. Pertama, membangun reaktor untuk memasok listrik. Dan yang kedua, memproduksi plutonium untuk membuat bom atom yang dapat mengakhiri Perang Dunia Kedua. Singkat cerita, pada tahun 1945, bom atom pertama di dunia diuji coba di New Mexico. Dan beberapa minggu setelah uji coba bom atom itu, 2 bom atom dijatuhkan di Jepang yang berhasil mengakhiri Perang Dunia Kedua. Singkat cerita, Amerika, Britania, dan Kanada memutuskan untuk mengembangkan teknologi nuklir secara mandiri tanpa campur tangan siapapun. Dan pada akhirnya, Laboratorium Chalk River yang pada dasarnya adalah milik pemerintah Kanada sepenuhnya mulai bebas mengembangkan apapun yang diinginkan. Nah, di saat berita pengembangan nuklir Kanada yang mandiri tersebar luas, publik tentu bertanya-tanya, apakah Kanada hendak mengembangkan senjata pemusnah massal atau tidak? Karena bagaimanapun masyarakat di berbagai penjuru dunia takut mengalami nasib sama seperti warga Jepang. Kemudian, untuk meredam kesalahpahaman dan ketakutan di kalangan warga sipil, otoritas Kanada memberitahu publik bahwa Laboratorium Chalk River bertujuan untuk kepentingan rakyat, khususnya rakyat Kanada. Bisa dibilang, otoritas Kanada akan melakukan penelitian nuklir seperti pembangkit listrik hingga medis, bukan untuk membuat senjata pemusnah. Menariknya, meski Kanada tidak membuat senjata nuklir, Kanada memasok uranium kepada Amerika Serikat untuk keperluan militer Amerika selama 2 dekade setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Gilanya, Kanada juga memasok plutonium yang jumlahnya tak sedikit. Terlepas dari apapun yang dilakukan oleh Kanada, tak dapat dipungkiri, Laboratorium Chalk River pada akhirnya berhasil menjadi salah satu pusat penelitian nuklir paling penting di dunia dan berkontribusi besar pada pengembangan teknologi nuklir untuk kepentingan sipil. Lalu, selain menjadi salah satu pusat penelitian nuklir paling penting di dunia, Chalk River juga merupakan pusat penelitian nuklir utama di Kanada. Saking hebatnya Kanada dalam pengembangan nuklir, Kanada berhasil menciptakan reaktor CDU yang menjadi dasar pembangkit listrik tenaga nuklir Kanada, dan saking bagusnya, teknologi ini diekspor ke berbagai negara yang membutuhkan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik. Namun, meski sekarang Laboratorium Chalk River dikenal sebagai salah satu pusat penelitian nuklir paling penting bahkan sangat berpengaruh di dunia, dalam perjalanannya pernah terjadi tragedi mengerikan yang menimpa laboratorium ini. Dan tragedi yang terjadi termasuk kecelakaan nuklir pertama dalam sejarah. Sebelum terjadi tragedi, pada tahun 1947, Chalk River berhasil mengoperasikan reaktor NRX yang merupakan salah satu reaktor penelitian paling canggih pada masanya, yang berfokus pada penelitian ilmiah dan produksi isotop radioaktif. Dengan kapasitas energi 20 MW, reaktor NRX ditempatkan di bangunan khusus yang terbuat dari batu bata merah. Bangunan seperti ini tak akan bisa ditemukan di era sekarang
karena reaktor di era sekarang ditempatkan di bangunan yang terbuat dari beton supaya lebih aman. Menariknya, meski di era ini teknologi belum secanggih sekarang, bangunan tempat reaktor berada dilengkapi dengan sistem kendali jarak jauh dan otomatis. Selain itu, banyak mesin yang bertugas untuk mengganti bahan bakar reaktor dan melakukan tugas lainnya yang sulit dilakukan oleh manusia. Kemudian, di dalam wadah reaktor, selain terdapat reaktor, juga terdapat 175 batang yang sangat panjang yang disisipkan secara vertikal. Dari banyaknya batang ini, 163 diantaranya adalah batang bahan bakar uranium dan 12 batangnya lagi adalah batang kendali yang diisi dengan boron karbida yang dapat menyerap neutron dan menghentikan reaksi berantai fisi nuklir. Bagi yang nggak tahu, fisi nuklir adalah proses pembelahan inti atom berat menjadi dua atau lebih inti yang lebih kecil, disertai dengan pelepasan energi yang sangat besar. Kembali ke topik, batang kendali dan batang bahan bakar adalah dua komponen utama dalam reaktor nuklir yang memiliki fungsi sangat vital. Dan mari kita bahas satu persatu secara singkat. Batang kendali memiliki 3 fungsi utama. Pertama, untuk mengendalikan laju reaksi fisi dalam reaktor nuklir. Kedua, untuk mencegah reaktor dari kondisi yang tidak stabil atau reaksi berantai yang tidak terkendali. Dan ketiga, untuk mematikan reaktor dalam keadaan darurat. Untuk batang bahan bakar memiliki 2 fungsi utama. Pertama, sebagai sumber utama energi dalam reaktor melalui reaksi fisi. Dan kedua, tempat uranium atau plutonium yang digunakan sebagai bahan fisi untuk menghasilkan panas, yang dimana panas yang dihasilkan digunakan untuk mengubah air menjadi uap yang kemudian menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Pada tanggal 12 Desember 1952, di saat sedang menjalankan pemeriksaan rutin reaktor NRX, operator di ruang kendali melakukan kesalahan karena salah memahami instruksi. Operator tidak sengaja menekan tombol yang membuka beberapa batang kendali yang mengakibatkan reaksi fisi nuklir pada reaktor meningkat di luar kendali. Semua operator yang bertugas, baik itu di ruang kendali maupun bukan, menyadari kesalahan yang terjadi dan dengan cepat mereka berusaha mengatasi masalah ini. Akan tetapi, sistem tak dapat menghentikan fisi nuklir yang terus meningkat. Dan di saat hendak mengatur aliran fisi nuklir secara manual menggunakan katup pengaman pada reaktor, katup itu juga tak berfungsi. Tak lama setelah tekanan di dalam inti reaktor meningkat pesat akibat sistem pendinginan yang juga tidak memadai, dan ketika hidrogen yang terbentuk dari reaksi kimia dalam inti reaktor meledak, reaktor pun mengalami kerusakan yang parah. Ledakan yang terjadi menyebabkan zat radioaktif dan zat kimia yang jumlahnya tak sedikit menyebar ke fasilitas laboratorium serta lingkungan di sekitarnya. Meski begitu, untungnya tak ada korban jiwa akibat tragedi ini. Setelah kejadian naas ini, pemerintah Kanada meminta bantuan ilmuwan dan personel militer dari berbagai negara sekutu, termasuk Amerika Serikat, untuk membersihkan lingkungan dari zat-zat berbahaya dan memperbaiki fasilitas yang menampung reaktor NRX. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan pembersihan dan perbaikan yang melibatkan banyak pihak, kondisi laboratorium Chuck River kembali seperti semula. Meski begitu, efek radiasi masih tertinggal karena bagaimanapun butuh waktu yang cukup lama untuk menghilangkan efek radiasi sepenuhnya. Namun, berkat kerjasama antar banyak pihak ini, efek radiasi juga berhasil ditekan ke titik terendah. Tragedi ini tentu saja menjadi pelajaran bagi banyak pihak, terutama pemerintah Kanada. Karena setelah pemerintah Kanada mengetahui penyebab utama terjadinya kecelakaan, yang dimana penyebab utama ada 3. Pertama, kesalahan manusia dalam pengoperasian sistem reaktor. Kedua, desain reaktor tidak aman. Dan ketiga, banyaknya kelemahan dalam protokol keselamatan untuk menangani keadaan darurat. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kanada berhasil memperbaiki banyak kesalahan hingga pada akhirnya laboratorium Chuck River menjadi salah satu fasilitas nuklir paling berpengaruh dan paling penting di dunia.